Seto masih di mute. Ya, selamat malam semuanya ya. Ini ada kakak, adik, ponakan, cucu, semua terkumpul di sini ya. Puji Tuhan. Saya kaget juga nih ada acara ini. Nggak tahu sebelumnya, baru tadi dikabarin kalau ada acara Natal keluarga Ambat Mandak. Si Ola nih yang minta-minta nih bikin acara ini. Anyway, kita bersyukur bisa kumpul. Puji Tuhan. Walaupun mungkin nggak bisa semua yang ada di grup WA bisa hadir ya. Tapi setidaknya kita ada beberapa orang di sini yang hadir. Dan saya ditemani sama istri, Martina Ambat. Non, panggilannya Non. Dan cucu kan? Cucu juga ada ditemani Cucunya udah keluar dia, nggak betah di kamar. Nah, sedikit mah biar kelihatan. Nah, itu loh. Ya. Saya akan sampaikan sesuatu ya buat kita bekal memasuki 2022. Untuk supaya kita bisa share sama-sama malam ini, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua, keluarga Ambat Mandak, menapaki tahun yang baru di tahun 2022. Saya coba share ya. Hah? Apa itu? Kecil. Tunggu. Oke. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Ya udah. Kecil. Ini belum dibuka ini filenya belum. Oke. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya? Oke. Nih kita punya pembacaan Alkitab malam ini. Kalau bisa baca Alkitab, kita baca di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. PowerPoint-nya belum terbuka, Om. Oh, belum kebuka ya, belum ke-share ya? PowerPoint-nya yang belum dibuka. Belum. Bentar ya. Makan ya. Lihat makan bolu kukus. Iya. Saya ulangi lagi ya, sebentar ya. Apa maksudnya itu nggak ngerti ya. Tahu bisa loh. Oh pasti. Ini bisa ya? Pak. Masuk? Belum? Belum terbuka. Belum kebuka. Nggak kebuka ya? Harus masuk semua ya. Double klik aja ke filenya. Ini masuk nggak? Nah, ini nih udah mau. Masuk ya? Iya. Oke. Masih kosong. Ya. Nah, sudah masuk. Nah, ini dia. Oke. Nah, Ini dia. Ini dia ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 vers 1 tot Lukas 1 vers 26 tot 38. Kalau udah minta tolong Harry bacain Er. Roti mat ini leker loh. Bisa tolong bacain ya? Ayo, Her. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Oke. Kita baca satu ayat aja, yang ayat 37 aja. Oke. Pengetahuan tentang kelahiran Yesus ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.
Nah, itu yang jadi tema kita sekarang ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kalau kita lihat di apa? Sorry ya, bentar ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan kita, ini ada gambar ya. Ini gambar sebetulnya bukan kelahiran Yesus ini. Ini kelahirannya Ishak, anaknya Abraham. Nah, ayat 37 ini muncul pada saat kelahiran Yesus. Sebetulnya Maria itu bukan tidak tahu hal-hal yang mustahil ya. Dia tahu kalau Abraham dulu juga secara mustahil sebetulnya. Tapi dia bisa punya anak dengan Sarah walaupun sudah lanjut usia. Nah, Maria juga tahu sebetulnya bahwa bisa aja terjadi, tetapi yang perbedaannya kalau Maria kan belum bersuami. Jadi nggak mungkin lah dia bisa punya anak karena dia tidak bersuami. Itu sebabnya di bagian ini kita lihat bahwa dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, dalam kehidupan kita banyak hal yang kita alami, mungkin hal-hal yang seringkali tidak mungkin bagi kita, tapi terakhirnya jadi kenyataan. Artinya firman Allah ini masih relevan lah. Sampai dengan saat ini masih ada kejadian-kejadian hal-hal yang mustahil, tapi menjadi kenyataan. Artinya benar bahwa apa yang dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu benar. Nah, kita akan memasuki tahun 2022 dengan tema ini. Bagi Allah yang tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Kita akan hadapi persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, terutama ya masa-masa sekarang ini. Persoalan apapun, persoalan dalam pendidikan dan sebagainya. Kita percaya bahwa hal-hal yang sulit itu kita akan lalui karena kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini ada satu gambar segitiga nih ya. Kalau kita lihat segitiga ini tidak mungkin garis kaki-kaki ini sejajar, ya kan? Tidak mungkin. Kalau di sini ada di atas itu ada P, di bawahnya di samping kiri kanannya ada Q dan R. Tidak mungkin sejajar PQ dan PR ini. Inilah yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan. Kita melihat seperti segitiga ini, segitiga sama kaki yang tidak mungkin kakinya ini sejajar. Tapi kita bisa buktikan bahwa kaki-kaki ini sejajar nih. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa buktikan bahwa kaki-kaki dari segitiga ini bersejajar. Caranya adalah jadikan gambar perspektif. Kalau dijadikan gambar perspektif, akhirnya jadinya seperti rel kereta api ini. Ini kan segitiga juga ya. Kalau kita lihat nih segitiga. Tapi sebenarnya ini sejajar kan. Cuman karena dia digambar secara perspektif, akhirnya kita nggak bisa kita tahu bahwa ini sebenarnya sejajar. Gitu. Kalau secara segitiga yang di sebelah kiri tadi, nggak mungkin ini garis ini sejajar dengan garis ini. Tapi kalau kita lihat secara perspektif gambar ini, akhirnya kita tahu bahwa ini sejajar. Artinya, kita lihat apa yang terjadi dengan Maria pada saat itu ya. Pada saat itu, Maria dia bilang kan, dia tanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Malaikat bilang begini, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ketika Maria tanya, apakah mungkin, bagaimana mungkin, itu bukan berarti dia tidak percaya mujizat, ya seperti saya katakan tadi. Tapi dia lihat ini beda nih sama yang dulu-dulu, sama kejadian-kejadian sebelumnya. Saya ini sebelum punya suami, mana mungkin tiba-tiba saya mengandung dan punya anak. Tapi dibilang Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan melalui engkau. Begitu juga dengan kita. Pada saat kita melihat gambar yang tadi, segitiga ini, kita lihat kesulitan dalam hidup kita, kita mau
lihat ini secara gambar perspektif. Kita lihat secara iman. Akhirnya kita tahu bahwa segitiga yang rel kereta api di sebelah kanan ini, dengan adanya lokomotif kita tahu bahwa ini bukan ini sejajar ya. Ternyata rel ini sejajar walaupun terlihat tidak sejajar. Nah, beginilah cara kita memandang kehidupan kita di tahun 2022. Segala sesuatu yang kita rasa sulit seperti gambar di sebelah kiri ini, mari kita lihat dengan kacamata iman. Kita lihat dengan perspektif iman Kristen. Kita letakkan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita biarkan dia berkuasa penuh, memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kita. Artinya hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ini kalau kita berjalan bersama Yesus. Jadi dalam setiap persoalan yang kita hadapi, taruh Roh Kudus menyelesaikan semuanya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berikan otoritas penuh kepada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dengar suara hati kita. Baca firman Allah, berdoa senantiasa, dia akan menuntun kita, memberitahukan kita jalan keluar, dan apa-apa yang tidak mungkin, pasti menjadi mungkin. Nah, sebagai kesimpulannya malam ini, seringkali kita melihat persoalan kita seperti kita melihat segitiga sama kaki. Marilah kita belajar melihat permasalahan kita dengan perspektif iman. Bahwa jika kita menempatkan Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi, maka segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Inilah kami keluarga Ambat Mandak. Tuhan, kami mau serahkan setiap kami pada malam ini, Tuhan, untuk menapaki tahun yang baru di 2022 nanti. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang terus bersandar kepada Tuhan Allah kami, Yesus Juru Selamat kami, kepada Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, untuk berdaulat penuh atas setiap permasalahan kami. Sehingga Tuhan Yesus, kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi, kami percaya bersama-sama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara besar. Dan kami percaya juga apapun yang saat ini kami rasakan tidak mungkin jika Allah di pihak kita. Jika Allah bersama-sama dengan kami Tuhan, jika Roh Kudus bekerja di dalamnya, maka kuasa Allah turun dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa untuk ini semua. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Seto atas Amin. pencerahannya. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari siapa yang mau bersaksi ya, misalnya mau ada kesaksian pribadi atau nyanyi, silahkan. Siapa dulu nih? Dari mulai mana dulu, silahkan. Dari keluarga Ronald mungkin? Dari lu dulu aja. Dari saya nih. Ya, silakan Ronald. Baik. Shalom, selamat malam Shalom, semuanya. selamat malam. Puji Tuhan kita bisa ketemu di Zoom meeting ini. Saya juga bisa mengenal semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Ada kesaksian dari saya, itu kebetulan adik-adik itu si Richard dan Surya bersama keluarga itu kemarin kena COVID ya. Jadi apa yang saya rasakan itu memang benar-benar sangat tidak enak. Situasinya ya bisa dibilang mencekam lah dengan kondisi COVID yang kemarin itu. Tapi puji Tuhan kita bawa dalam doa, terus menerima perjamuan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita imani, kita mampu melewati semua itu, dan puji Tuhan adik-adik Surya dan Richard bersama istri dan anak-anak bisa melewati itu semua karena kasih karunia dan kebesaran Tuhan.
bisa melewati dan sembuh secara total. Puji Tuhan. Puji Tuhan bisa melewati semua itu. Memang perjuangannya luar biasa. Si istrinya Surya itu hampir lewat lah, hampir meninggal itu. Tapi karena tangan Tuhan yang kuat mungkin masih pegang dia, jadi bisa melewati itu semua. Puji Tuhan. Itu sih kesaksian dari saya melewati COVID kemarin itu, memang serangannya dahsyat sekali. Ya puji Tuhan, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan. Itu sih kesaksian dari saya. Bisa menguatkan saudara-saudara yang lain sesuai dengan firman yang dibawakan tadi. Masuk di 2022, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan Roh Kudus, dengan iman, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Itu aja, terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih Ronald. Betul-betul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Amin, amin, amin. Menguatkan kita semua. Selanjutnya mungkin dari Heri Gampamole. Mau bersaksi atau mau nyanyi? Membawakan gitar itu sama menyanyi nggak punya gitar ya. Bersaksi aja deh. Ya puji Tuhan. Saya juga bersyukur ya, karena walaupun saya di Kupang ini saya sendiri, tapi Natal ini juga saya tidak pulang. Saya sudah 2 kali tidak pulang. Waktu saya di Ambon tahun lalu, saya juga tidak bisa pulang Manado karena dilarang cuti. Pas waktu itu heboh-hebohnya COVID tahun lalu itu dilarang cuti, akhirnya saya tidak pulang. Nah, di sini juga kita sudah di Kupang, dan juga dilarang cuti. Kita pegawai pos dilarang cuti, sehingga juga tidak bisa pulang. Tapi saya bersyukur setiap malam saya video call sama anak-anak, sama mamanya di Manado, semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak saya semuanya sudah besar-besar, lebih tinggi dari mamanya. Dan saya bersyukur sampai sekarang mereka tetap tidak pernah berkelahi gitu. Beda dengan tetangga-tetangga, kalau makanya mereka di sana itu heran. Kok anaknya si Heri itu kok bisanya ya, anak si Debbie itu kok bisa susah, tidak ada papanya kok, tapi mereka bisa diatur gitu. Kok gampang sih mereka ngatur-ngatur itu. Kita saja anak cuma 2 saja tiap harinya berkelahi terus. Ini kok anaknya sampai ada 6 kayak gitu, tapi kok biasa-biasa saja mamanya gitu. Nah, jadi saya melihat juga apa yang terjadi dengan anak-anak saya juga itu, saya yakin itu karena teladan dari orang tua. Saya selalu mengajarkan sama anak-anak saya harus saling sayang, saling menyayangi. Jadi saya selalu tunjukkan sama anak-anak saya sayang sama istri saya suka cium istri saya di depan mereka, suka peluk istri saya gitu toh. Jadi anak-anak melihat hal itu ada kedamaian dalam rumah tangga. Nah, saya juga dapat hal yang saya lakukan ini juga itu karena memang teladan dari Papa dan Mama. Papa dan Mama saya dulu juga mengajarkan seperti itu, sehingga apa yang saya terima dari orang tua itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Nah, jadi saya bersyukur, dan sekarang ini walaupun saya berjauhan, tapi saya tetap merasakan bahwa Tuhan pasti tetap menolong kami semua, menjaga kami semua, karena semua hidup rukun. Mamanya di rumah senang-senang terus gitu ya. Pokoknya di rumah itu ceria lah gitu, tetap ceria. Itu yang saya rasakan sukacita, walaupun saya berjauhan dengan mereka,
tetapi saya tetap merasakan sukacita karena saya melihat anak-anak saya itu tidak ada yang berkelahi. Nah, sama juga seperti kami juga 5 orang bersaudara, kami juga kalau ketemu juga ya dari dulu, dari waktu sejak masih kecil juga pun jarang ada sampai pertengkaran hebat kayak gitu. Nah, dan itu yang terjadi juga ketika saya memiliki anak juga, memiliki keluarga juga, apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kami ternyata itu memang teladan orang tua sangat penting bagi kami gitu. Nah, jadi saat ini anak-anak semua sudah besar, yang ada yang kuliah, kemudian SMA, SMP, SD semuanya lengkap. Dari kuliah, SMA, SMP, SD lengkap semua. Kalau tahun lalu masih ada yang sampai PAUD gitu ya. Nah, sekarang yang paling kecil sudah masuk SD. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun kami berjauhan, tetapi Tuhan tetap menolong kami semua. Puji Tuhan, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya kenal betul Harry ini dari waktu kecil, dari masih kecilnya memang mereka akur-akuran ya, kakaknya. Dia kan hostnya. Kemudian kalau Irlan waktu itu belum lahir atau masih bayi mungkin ya, jadi kurang. Bayi. Oh, masih bayi, jadi masih kurang tahu. Tapi kalau Harry ini kita tahu dulu. Belum ikut di Bandung. Harry masih kecilnya kita tahu. Dan lucunya itu anaknya Harry ini tadinya dia hanya mempunyai anak 5. Makanya namanya Jesus anaknya itu. J itu Joel. Terus itu siapa terus Jesus? Nama anaknya Yesus. Pertama Yobel. Oh iya, Yobel. Eklesia. Ketiga Sharon. Keempat Unixel, kelima Shalom. Jadi kalau dipanggil semuanya Jesus. Nggak taunya punya anak satu lagi. Akhirnya dinamainya Kristi, jadi Jesus Christ. Jadi 6 semua anak-anaknya. Dan memang yang paling besar Yobel. Tapi waktu Yobel ini udah SMA baru punya adik Kristi ya, iya. Baru punya yang bungsu. Tapi si Yobel ini dia nggak malu-malu atau apa gitu, dia ngasuh adiknya tuh betul-betul seperti inilah baik banget gitu, nggak ada malu-malunya ngasuh adik-adiknya. Ya itu sekedar tambahan aja. Berikutnya siapa lagi yang mau kesaksian? Keluarga Sus Mariko, silakan. Ya, puji-pujian. Oh ya, silakan Sus. Ya. Cantik masih. Sudah tua. Setiap janji Itu anaknya juga cantik. Dulu kan si istrinya Beren tuh kan marah. Katanya, nggak marah. Cantik kan dia. Kasihan. Si Pelin kan jaga si Mami. Di belakang kan ada pembantu. tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun aku dalam Dona, yang aku percaya. Terima kasih, ku kasih setiamu.
penyertaan semua janjimu tak pernah menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Kasih setiamu di kasih setiamu. Penyertaan semua janjimu tak pernah menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Sus Mariko. Senang Ya. bisa nyanyi. Sama-sama. Pelin, Sus Mariko sama ini. James Stefanus. Cucu. Ya, Cucu. ini ya kalau dilihat-lihat ini kita turunan-turunan dari Putri Alang dengan Wawu ini benar-benar ini ya puji Tuhan. Jadi ingat si Ronald ini anaknya Bung Olden juga anaknya laki-laki semua dan tinggalnya itu kalau di Jakarta tinggalnya di daerah yang apa istilahnya mungkin kalau di New York namanya mungkin daerah Bronx mungkin ya daerah yang banyak sekali perdagangan obat bius dan segala macam itu di daerah mereka. Tapi puji Tuhan anak-anak ini semua tumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus dan nggak ada bener seperti yang kata Heri tadi nggak ada yang suka berantem kayak gitu. Mereka betul-betul walaupun lingkungan mereka tidak bagus apa istilahnya katanya kan lingkungan yang buruk membuat kebiasaan yang baik menjadi hilang katanya seperti itu tapi ternyata tidak berlaku untuk anak-anaknya Bung Olden ini puji Tuhan. Itu ibunya sih, didikan ibunya juga itu, didikan seorang ibu. Walaupun bapak sudah tidak ada, tapi ibunya itu. Ya betul. Selamat Hari Ibu. Ya ibu kan dulu ibu itu kalau cerita ke gua sih ibu tuh anaknya ini loh, anaknya ini masjid pengkhotbah ya, Nal. Pengkhotbah masjid kalau nggak salah ibu itu, bapaknya ibu, ya opanya Onal itu pengkhotbah di masjid. Iya puji Tuhan. Dan kita lihat sekarang anak cucunya Sus Mariko juga bahkan sudah ada yang menjadi pendeta ya. Terima kasih puji Tuhan. Ya. Siapa lagi sekarang? Oh ini Mahda ya? Ya Mahda. Oh iya. Ada juga. Apa kabar Mahda? Selamat Natal. Itu baru sekarang ini ada Evan muncul. Iya. Baru muncul. Ya silahkan. Mungkin dari Manado lagi ya. Surabaya ini dulu. Manado dulu silahkan Evan. Evan dan Valentino tuh. Evan Valentino tuh dari adiknya apa? Dari anak-anaknya Bung Fahrenheit. Mau ada kesaksian atau pujian? Ayo Evan, dulu kan aktif di GMKI. Ayo.
Valentino, mana Valentino? Atau sambil mikir Evelyn dulu, silakan Evelyn. Ayo Evelyn. Halo, selamat malam semuanya. Selamat Natal buat kita semua, keluargaku, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bersyukur saat ini malam hari ini kita bisa berkumpul lewat Zoom. Keceriaan kita pasti ada di hati kita semuanya. Karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Roh Kudus selalu memimpin kita dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian yang sudah Ronald dan khotbah dari Om Seto, Tuhan kami percaya Roh Kudus selalu menuntun kita. Apapun yang kita lakukan, kita percaya, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan pasti berikan kesehatan, kekuatan buat kita semua. Dan seperti tadi, siapa yang dari Kupang khotbah bersaksi tentang anaknya, saya juga bersaksi untuk anak saya 5 orang laki-laki. Orang Jawa bilang pendowo, tapi luar biasa mereka. Kalah orang anak-anak perempuan, karena memang betul didikan dari orang tua. Anak saya 5 itu semua baku sayang, orang Manado bilang. Mulai dari pertama sampai ke-5 mereka baku sayang. Kalau bertemu kalah anak-anak perempuan, mereka baku rangkul, baku cium sampai saat ini. Kalau mereka datang ke rumah saya, beramai-ramai kumpul, cium-ciuman, peluk-pelukan, bahkan tidur sama-sama peluk-pelukan karena laki-laki juga. Tapi itulah saya percaya itu didikan dari orang tua. Amin. Sama satu Saya tidak pernah berkelahi, anak saya tidak mengenal itu obat-obatan, malah mereka sekarang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Anak saya pertama, saya minta dukungan doa supaya Tuhan lebih lagi memakai dia untuk melayani anak-anak crossland, anak-anak jalanan. Bahkan sudah beberapa kota dia buka untuk pelayanan crossland, anak-anak jalanan. Bahkan di California pun sudah ada. Saya minta dukungan doa untuk pelayanan anak-anak saya supaya banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Khususnya anak-anak yang kurang diperhatikan dari orang tuanya. Yang masyarakat tidak bisa menerima mereka, bahkan gereja pun tidak menerima mereka. Dengan rangkulan anak saya, mereka senang sekali percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka juga. Banyak orang di seberang, anak seberang yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka juga. Itulah kesaksian saya percaya apapun kita orang tua lakukan buat anak-anak, didikan kita pasti berkenan kepada Tuhan, bahkan anak-anak kita tetap rukun sampai anak-anak cucu kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Senang dengarnya. Mau Ya, tanya terima kasih Evelyn. Si Jack. Bukan, itu yang Islam itu gimana sekarang udah jadi Kristen juga? Oh, puji Tuhan, tadi malam waktu doa malam Natal biasanya enggak pernah ikut. Puji Tuhan. Bantu doa. Soalnya gitu, kalau si Jack itu melayani orang-orang lain yang bukan Kristen, itu ada adiknya dia, itu yang penting dulu. Karena selalu. Puji Tuhan. Semoga ya enggak bisa langsung kan kita doa dan kita selalu omong. Ya, walaupun kita kalau dia sendiri belum mau. Ya, ada ayat yang bilang ada waktu orang nabi tidak dihormati di negeri sendiri. Tuhan buat indah pada waktunya. Amin. Kami merasa bersyukur malam Natal dia hadir bersama-sama kami walaupun tidak dengan istrinya, tapi dia ikut doa. Puji Tuhan. Yang penting dia kami. Karena bantu doa, istrinya bilang Muhammad tidak mengucapkan selamat Natal buat kita orang Nasrani. Ya, nggak apa-apa itu ininya sendiri-sendiri. Nah iya, ya itulah bantu doa buat saya itu masih satu belum bertobat. Sip, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin.
Ya, ada lagi? Siapa lagi? Ini tadi ada, mohon maaf dari Irlan. Tadi Irlan sudah masuk, tapi ternyata sinyalnya dia tidak bagus, jadi keluar lagi. Ya, ada lagi dari siapa? Adriana Bala ini atau Valentino? Ya, kalau nggak ada dari, nah ini dari Belanda. Kita dengar kesaksian dari negeri Belanda. Silahkan. Dari negeri kincir angin. Nggak usah, gue udah dengerin kesaksian, udah cukup aja ya dari yang Indonesia, udah. Tuh. Oh, juga harus dong dari Belanda. Harus itu, harus, wajib. Iya harus, betul. Sepakat kita. Wajib hukumnya itu, ayo. Ya, wajib. Fix, ayo bicara. Wah, gue kalau kasih kesaksian gue khotbahin nggak enak. Nggak apa-apa, sudah. Nggak apa-apa, Bagi-bagi. khotbah juga penting itu. Ayo. Ya udah nggak ada kesaksian. Oke, ya terima kasih. Terima kasih Belanda. Ini si Non mau nyanyi. Oh ya, sip. Oke. Nah, Silakan. boleh nih. Ayo Victoria. Ayo kita dengar. Sama Set. Victoria, ayo ikutan, itu dia di belakang ngintip-ngintip. Dia cuma Iya. Makasih semuanya. Selamat Natal untuk semuanya ya. Selamat Ya, Natal. Terima kasih untuk semua kesaksian yang memberkati, dan Non sama Set akan nyanyi satu pujian Natal. Hai kota Bethlehem kecil, betapa sunyinya. Hai kota Bethlehem kecil, betapa sunyimu. Bintang di langit cemerlang melihat tidurmu. Namun di lorong kamu bersinar terang bakar, harapan doa dunia kini terkabulkan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Terima kasih. Tuhan. Kasih. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ada lagi yang mau kesaksian? Valentino. Ya, kalau nggak ada lagi. Itu Sesmariko mau selesai kesaksian. Silakan Sesmariko. Tangan itu. Marah bilang marah. Selamat malam semuanya, saudara-saudara. Malam, Ses. Vel, tolong dibalikin itu kameranya. Saya senang sekali dengan acara ini. Merahnya.
merangkul keluarga Ambat Mandak. Sis Mariko mau beritahu, mungkin Adriana Adeline itu tidak bisa bersaksi, dia dalam keadaan lemas. Mungkin dia mau bersaksi, tapi keadaannya lemas, dia lagi menunggu antrian operasi. Operasi batu empedu. Jadi mohon bantuan doa buat pendeta Seth Ahmad. Iya. Ya, semoga semuanya berjalan lancar. Tuhan Yesus menyertai di ruang operasi ya. Kita berdoa ya. Belum operasi. Nanti aja sekalian doa penutup. Enggak, kita doa khusus nih buat Adriana sekarang. Dia lagi tunggu antrian. Jadi jangan sampai dia keburu masuk, nanti kita nggak sempat doakan dia. Oke, iya. Betul. Ya, mari kita berdoa. Adriana, kita berdoa ya. Tadi kita udah bicara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Sekarang Adriana harus punya iman, percaya bahwa Tuhan bekerja bersama-sama dengan dokter yang mengoperasi, bekerja mengangkat semua penyakit-penyakitnya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong sembuh sempurna di dalam Yesus. Kita berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Adriana Adeline pada saat ini Tuhan dalam kondisi lemah tubuh karena dia harus menjalani operasi malam ini. Dia sedang menunggu giliran untuk dioperasi. Tuhan tolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus berikan kekuatan hati, keteguhan hati, iman percaya bahwa Tuhan menyelesaikan turut serta dalam langkah operasi ini. Kami berdoa untuk dokter dan perawat yang menjalankan tugasnya untuk mengoperasi bagian tubuh dari Adriana. Tuhan menyertai mereka agar malaikat Tuhan juga ada di sana menjaga, melindungi, menyertai semua perjalanan operasi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya Adriana sembuh sempurna bersama Tuhan. Bilur-bilur Yesus di kayu salib sudah menyembuhkan dia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Si Tuhan. Terima kasih Om Seth. Sama-sama. Adriana Terima ya. kasih Pak Pendeta Seth Ahmad. Amin. Dia masih di rumah ini tadi kontrol. Oh iya. Ya. Ya. Oke. Ya, Silakan. tampaknya ini Valentino sudah siap. Atau Mahda? Iya, suruh Mahda bersaksi. Ya, silakan Mahda. Sebentar ya Valentino. Jangan pergi dulu. Kita masih Kalau saya pas dulu. saksiannya Valentino. Silakan. Pas dulu, Mahda. pas dulu. Adriana. Halo Adriana. Kuat, strong. Iya. Kalau gitu silakan. Valentino. Ya kalau saya enggak ada. Oh ya. Lewat dulu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Ya. Untuk Terus doa, kamu belum kesaksian? udah diwakili semuanya. Senang dengar kesaksian. Hostnya kesaksian ini. Hanya mau ini aja, selamat Hari Natal aja semuanya. Oh, ini anak-anak selamat Hari Natal. Ronald udah lama nggak ketemu Ivana, Leoni nih. Iya. Iya, aku juga lama nggak ketemu. Oh gitu. Hanya ada Ivana dengan Leoni. Selamat Natal. Nah, ini Leoni. Selamat Natal. Cantik-cantik Ivana nih. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya. Ya, itu aja. Doa penutup tadi kita sudah dari Seto udah. Sekarang Ronald deh doa penutup anak yang ini, cucu dari anak yang paling bungsu Ambat Mandak. Silahkan Ronald. Doa penutup ya. Ya, doa penutup untuk kita semua. Baiklah. Baik, kita berdoa untuk menutup acara ini. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Semua dari awal sampai dengan selesai, termasuk juga dengan kesaksian, Tuhan atur rencana semua ini dengan baik ya Bapa. Semua ditujukan kepadamu karena Engkau yang berkuasa untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga di seluruh saudara-saudara kami ini Tuhan, walaupun melalui Zoom, tapi kami percaya kasih kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu mencapai mereka ya Tuhan. Dengan firman yang sudah disampaikan tadi, masuk di tahun 2022, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami pegang janji firman Tuhan, Roh Kudus yang ada bekerja dengan kami percaya semuanya bisa kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Amdat Mandak dan seluruh keluarga besar lainnya. Berikan selalu kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam rumah tangga. Berikan selalu dalam pekerjaan juga Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga. Di dalam kesehatan juga Tuhan berkati. Termasuk yang sakit, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk acara malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oh, ini ada si Monica nih. Oh, bentar. Si Monica ada dan anak. Konsumsinya. Selamat Natal semuanya. Aduh, sorry. Selamat Natal semua. Terus satu ini. Ada Kak Ronald. Ih, meni lucunya, cucunya. Ih. Dia tidur. Ini baru Heri di Kupang ya, Her? Iya. Udah ketemu Aryan belum? Sudah. Dia lagi sakit ya? Nggak tahu sekarang. Ya, dia sakit, dia kena ini apa pankreasnya nggak berfungsi itu, jadi gula darahnya naik. Kalau ada waktu boleh dijenguk, Heri. Siap. Nah. Ya. Biar dikuatin lah. Ke pastori. Iya. Makasih banyak loh. Iya. Ya tuh kalau gitu. Tuh, Kak Uci, Kak Cici tuh. Iya, halo Kak Cici. Tuhan berkati. Ronald, kalau ke Bekasi main ke rumah ya, Ronald. Esther, foto bersama. Oke. Oh iya, foto bersama. Tunggu, bentar, Satu lagi sih, Ivana belum masuk. Mana oi? Semua nyalain videonya, nyalain kameranya. Nyalain kameranya. Oi nggak ada. Si Ola nggak nyalain Oi, kamera mana Oi? Oi. Sudah. 3. 2, 3. Selesai. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Itu baru. Nah itu tuh sekali lagi tuh si Ola tuh tidur. Oi, mana Oi kamera? Bentar ya, jangan dipegang-pegang dulu. Mana si Oi? Oi. Nah itu. Ayo mau foto. 1, 2, 3. 1. Gaya bebas. 1, 2, 3. Hai. Oke. Terima kasih ya. Tuhan berkati semuanya. Kasihan